Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas IPSC semester 5 dari Takdris IPS IAIN Kudus. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Duratun Nafisa NIM 087, Siti Zulifa Afulestari NIM 090, yang terakhir Lafif Ashkarila NIM 100, memenuhi tugas perencanaan dan pembelajaran IPS, dosen Misro Sulaswari MPD. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan peta konsep pada kelompok 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan interaksi sosial, pengertian, syarat, dan bentuk-bentuk pada interaksi sosial. Yang kedua, lembaga sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga sosial, jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia dalam interaksi sosial. Hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Yang berarti di sini kedua belah pihak harus saling merespon, harus saling tanya. Maka dari itu kedua belah pihak dia harus saling menjawab. Di sini suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang terakhir, yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di sini, bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama, proses yang asosiatif. Yang kedua, proses yang disosiatif. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Proses-proses yang asosiatif yaitu apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terjadi ada 3. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Kerjasama di sini suatu usaha bersama antara orang-orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi. Di sini akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Yang ketiga, amisilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Yang kedua, selanjutnya tadi proses-proses yang disosialisasi
Proses-proses ini apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan melanggengkan solidaritas kelompok. Di sini ada 3 bentuk. Ya, yang pertama kompetisi, yang kedua konferensi, yang ketiga pertentangan. Kompetensi yaitu biasa disebut persaingan. Di sini kompetensi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencapai keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, kontravensi. Di sini sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga, pertentangan atau biasa disebut konflik, suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Yang kedua, yang B, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Misalnya, atau biasa disebut contohnya ya, manusia untuk memperoleh beras dengan membeli dari pedagang di pasar karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu memenuhi aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Yang C, lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Di sini, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat, di mana keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok supaya keteraturan hidup bersama dapat terwujud. Maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman tingkah laku. Maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau tingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta interaksi dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai subsistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Selanjutnya yaitu setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Di sini ada 5. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Yang kelima, lembaga politik.
sini saya akan menjelaskan lembaga yang pertama, yaitu lembaga keluarga. Apa sih lembaga keluarga? Sudah tidak asing lagi kan? Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Di sini lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, lembaga pendidikan. Di sini lembaga pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik tidak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, lembaga politik. Di sini lembaga politik proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengucapkan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.